Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para penikmat channel Tobat 100% yang saya cintai dan selalu dimuliakan oleh Allah SWT. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki, dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai 10 tanaman yang disukai jin dan syaitan ternyata sering ditanam di rumah. Namun sebelum saya membahasnya, alangkah baiknya kalian terlebih dahulu mendukung channel Tobat 100% ini agar tidak ketinggalan mengenai informasi tentang amalan, zikir, wirid, dan doa-doa sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW dengan cara tekan tombol seperti berikut ini. Terima kasih sudah mendukung channel Tobat 100%. Semoga channel ini selalu membawa keberkahan dan menjadi tempat terbaik dalam mencari ilmu agama Islam ke depannya sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Ngeri, ini 10 tanaman yang disukai jin dan syaitan ternyata sering ditanam di rumah. Tahukah kamu kalau ada beberapa jenis tanaman di sekitar rumah yang disukai makhluk halus? Waspadai dari sekarang. Ini nama-nama tanaman yang disukai jin dan syaitan. Berdasarkan mitos yang berkembang di masyarakat, ada beberapa jenis tanaman yang ternyata menjadi daya tarik makhluk tak kasat mata. Biasanya tanaman-tanaman tersebut adalah tanaman yang memiliki bunga dengan aroma wangi yang khas atau pohon berukuran besar. Sebenarnya bukan rahasia umum lagi jika tanaman berbunga wangi erat kaitannya dengan hal-hal mistis. Berikut tanaman yang disukai jin dan syaitan. Tanaman yang disukai jin dan syaitan yang pertama adalah tanaman hias melati. Salah satu tanaman yang disukai jin dan syaitan yang banyak diketahui orang adalah bunga melati. Bunga melati memiliki aroma khas yang sangat wangi dan bentuk serta warna bunganya pun unik. Meski demikian, bau bunga melati yang khas ini rupanya identik dengan hal-hal berbau mistis dan kerap disebut sebagai bau penanda kehadiran makhluk halus. Di samping itu, bunga melati pun memang sejak dahulu kala sering digunakan dalam ritual-ritual tertentu untuk mengundang makhluk halus seperti jin dan setan. Yang kedua, tanaman hias Kamboja. Bukan hanya melati, Kamboja juga menjadi salah satu tanaman yang disukai jin dan syaitan. Apabila kamu berziarah ke kuburan, kamu pasti sering melihat tanaman hias yang satu ini di area pemakaman. Pohon Kamboja, khususnya jenis Kamboja yang ada di pemakaman, memancarkan kesan mistis yang kuat dan sering dianggap sebagai tumbuhan pemanggil hantu. Yang ketiga, tanaman hias bunga sedap malam. Di tengah-tengah masyarakat Indonesia, bunga sedap malam adalah tanaman yang paling identik dengan kehadiran makhluk halus. Sesuai namanya, wangi dari bunga sedap malam ini biasanya mulai tercium kuat pada malam hari. Konon katanya, bunga sedap malam sering digunakan untuk keperluan santet dan mengundang makhluk halus. Yang keempat, tanaman hias kantil. Tanaman hias kantil adalah tanaman yang memiliki bunga dengan aroma wangi semerbak. Menurut mitos yang berkembang, aroma bunga kantil disebut-sebut mendatangkan kuntilanak dan membuat mereka betah. Bukan hanya kuntilanak saja, bunga ini juga bisa menarik makhluk halus lainnya. Yang kelima, tanaman hias mawar merah dan putih. Mawar dikenal sebagai ratunya bunga dan secara umum menjadi simbol cinta. Setiap warna mawar pun memiliki arti yang berbeda-beda. Mawar merah menjadi simbol cinta, sedangkan mawar putih menjadi simbol persahabatan. Selain itu, dua warna mawar ini ternyata disukai bangsa jin dan setan. Bunga ini disebut-sebut bisa menundukkan kuntilanak, pocong, sundel bolong, dan hantu-hantu lainnya. Yang keenam, tanaman hias kemuning. Konon katanya tanaman hias kemuning juga dipercaya dapat mengundang makhluk halus. Aroma khas kemuning ini menjadi favorit jin dan setan. Yang ketujuh, tanaman hias kenanga. Seperti halnya bunga melati dan Kamboja,
pohon serta bunga kenanga identik dengan kuburan. Tak hanya itu saja, bunga kenanga pun memiliki aroma yang sangat khas dan identik dengan kehadiran makhluk halus. Yang kedelapan, tanaman hias Edelweiss. Nama tanaman Edelweiss pasti tidak asing di tengah masyarakat, khususnya mereka yang gemar mendaki. Konon katanya aroma wangi bunga Edelweiss ini bisa mengundang roh-roh suci. Yang kesembilan, pohon sukun. Buah sukun kerap diolah menjadi berbagai hidangan lezat. Namun siapa sangka jika pohon sukun disebut-sebut sebagai sarang makhluk halus. Makhluk halus yang bisa menempati pohon sukun diantaranya adalah kuntilanak dan pocong. Yang 10, pohon randu alas. Sama seperti pohon sukun, pohon randu alas juga cenderung disukai oleh makhluk halus, khususnya jika usianya sudah tua. Makhluk halus yang biasa menempati pohon randu alas adalah tuyul dan genderuwo. Itulah penjelasan dari saya mengenai 10 macam tanaman yang disukai jin dan seton yang diambil dari berbagai sumber terpercaya. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kita semuanya ya, dan semakin menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salah kata atau keliruan dalam penjelasan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya tidak sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.